Pernah nggak sih kalian ngerasa makin kenceng kita usaha buat bikin orang lain kagum, mereka malah makin jaga jarak? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar ide yang kedengarannya aneh banget. Justru koneksi yang beneran itu seringnya muncul pas kita udah nggak ngotot-ngotot amat. Bener banget kan? Kayaknya tuh orang bisa ngeh gitu loh, pas kita lagi bersandiwara atau tampil, meskipun mereka nggak tahu persis apa yang aneh. Nah, ini dia nih, inti dari semua yang akan kita kupas tuntas. Nah, ini kan pertanyaan besarnya. Kenapa ya topeng yang udah kita poles secantik mungkin, malah jadi tembok, bukan jembatan buat nyambung sama orang lain? Yuk, kita cari jawabannya. Oke, biar kita lebih paham, kita mulai dulu dari sebuah cerita pribadi. Ini cerita tentang seseorang yang udah jago banget dalam menampilkan versi dirinya yang paling sempurna. Dan apa akibatnya dari semua itu? Coba deh bayangin, ada seseorang yang karirnya di Manhattan itu nuntut dia buat selalu kelihatan sempurna. Nah, penulis yang ceritanya kita angkat ini, dia itu masternya. Jago banget membangun citra seseorang yang kayaknya tuh punya segalanya dan kelihatannya santai aja gitu, tanpa usaha sama sekali. Tapi, itu kan cuma yang kelihatan dari luar. Kelihatannya memang sukses banget secara sosial. Padahal aslinya, rasanya itu capek banget. Bener-bener menguras tenaga. Dan energi yang habis buat nahan topeng ini, malah ngejauhin hubungan tulus yang sebetulnya dia cari. Jadi, apa dong yang salah? Nah, disinilah kita masuk ke jurang pemisah. Antara apa yang kita kira lagi kita tunjukin, sama apa yang sebenarnya ditanggap sama orang lain. Dan disinilah perbedaannya jadi jelas banget. Kita mikirnya kita lagi nunjukin kalau kita tuh percaya diri dan menarik. Padahal yang ditangkap sama orang lain justru sinyal ketidakpercayaan. Kayak, aku nggak cukup percaya sama kamu buat nunjukin diriku yang asli. Sebuah tembok yang tanpa sadar kita bangun sendiri. Dan proses ini tuh nggak disadari loh. Ini bener-bener naluriah. Sistem saraf purba kita itu jago banget mendeteksi kapan ada sesuatu yang nggak sinkron antara omongan, bahasa tubuh, sama nada suara seseorang. Ini loh perasaan yang pasti kita semua kenal. Kita nggak mikir, wah orang ini nggak tulus, nggak gitu. Kita cuma ngerasa, kok ada yang aneh ya? Ini bukan hasil analisis, tapi lebih ke feeling nggak enak di perut yang bikin kita refleks mundur dikit, bukannya malah pengen deket. Nah, cerita soal pesta makan malam ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Pasti cerita yang udah disiapin, yang udah dipoles, ya hasilnya cuma tawa sopan. Obrolan lanjut ke topik lain. Tapi begitu dia jujur dan ngaku kalau dia takut bukunya itu terlalu personal, terlalu aneh, tiba-tiba seorang tamu langsung naruh garpunya dan bilang, coba ceritain lebih banyak. Disitulah percakapan yang sebenarnya dimulai. Disitulah koneksi terjadi. Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi sainsnya ya. Soalnya ini bukan cuma soal perasaan, tapi ini beneran ada hubungannya sama biologi dan cara kerja otak kita. Jadi ada satu pandangan penting banget dari terapis si penulis. Katanya, orang itu nggak terkoneksi sama kehebatan kamu. Mereka terkoneksi sama keberanian kamu untuk mau terlihat apa adanya. Ini dalam banget sih. Nah, ada istilah ilmiahnya nih, namanya neuroception. Gampangnya gini, ini tuh proses di bawah sadar di mana sistem saraf kita terus-menerus nge-scan lingkungan sekitar sambil nanya satu hal, gue aman nggak di sini? Pas kita lagi tampil atau bersandiwara, sistem saraf kita itu masuk ke mode siaga. Selalu ngatur, ngawasin, dan ngontrol. Nah, orang lain secara nggak sadar ngerasain ketegangan kita ini sebagai sinyal bahaya. Sebaliknya, pas kita apa adanya, pas kita otentik, sistem saraf kita jadi tenang dan rileks. Inilah yang ngirim sinyal aman ke orang lain. Dan rasa aman inilah yang bikin mereka juga bisa menurunkan pertahanannya dan akhirnya benar-benar terhubung. Ini yang akhirnya ngebawa kita ke sebuah paradoks, sebuah solusi yang kayaknya kebalik dari logika umum, yaitu gimana caranya berusaha lebih sedikit justru bisa ngasih kita hasil yang lebih baik. Dan ternyata ada loh konsep psikologi yang mendukung ini semua. Namanya efek Pratevel. Intinya gini, pas orang yang kita anggap kompeten atau hebat bikin kesalahan kecil, misalnya nggak sengaja numpahin kopi, itu justru bikin mereka kelihatan lebih manusiawi, lebih gampang dideketin, dan ironisnya jadi lebih disukai. Jadi gimana sih bentuk jujur ini dalam prakteknya? Gampang kok, nggak perlu juga umbar semua rahasia terdalam kita. Cukup dengan hal-hal kecil. Misalnya berani bilang, aku nggak tahu. Ngakuin kalau kita lagi gugup.
Atau nanya sesuatu karena kita beneran penasaran bukan buat basa-basi. Intinya, biarin orang lain lihat kalau kita juga manusia biasa yang butuh koneksi. Dengerin deh reaksi ini. Waktu si penulis ngaku kalau dia lagi buntu, anggota klub bukunya langsung bilang, "Oh syukurlah, kirain aku doang yang kayak gitu." Pengakuan si penulis itu nggak bikin dia kelihatan lemah kan? Malah sebaliknya. Itu kayak ngasih izin ke orang lain untuk jadi manusia juga, dan akhirnya tercipta momen lega dan koneksi yang tulus. Oke, sebagai penutup, ada satu hal yang penting banget buat kita pahami. Ini bukan tentang menjadikan keaslian atau kejujuran sebagai strategi atau trik sosial baru. Karena pada dasarnya, tampil atau bersandiwara itu akarnya cuma satu. Upaya kita buat ngerasa pantas atau berharga. Jauh di dalam hati, kita khawatir kalau diri kita yang apa adanya itu nggak cukup baik. Jadi kita berusaha keras buat dapat persetujuan orang lain. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Semua penampilan yang kita lakuin buat mendekatkan diri ke orang lain, justru itulah yang bikin mereka menjauh. Jarak antara topeng yang kita pakai dan diri kita yang sebenarnya, itu kerasa banget loh sama orang lain, dan itu yang bikin kita jadi nggak terjangkau. Makanya tujuannya itu bukan buat menggunakan keaslian sebagai alat. Tujuannya adalah untuk sampai pada titik di mana kita percaya bahwa diri kita yang apa adanya ini, ya udah cukup dan pantas. Ini bukan soal teknik, tapi soal penerimaan diri. Jadi saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Kalau kita berhenti tampil, siapa sih yang bakal muncul? Saat semua energi yang tadinya kita pakai buat jaga citra itu kita lepasin, dan kita biarin diri kita yang asli kelihatan, yang mungkin agak canggung, kadang nggak yakin, tapi 100% nyata, siapa yang akan orang lain temukan? Bisa jadi, sosok itu adalah seseorang yang udah dari lama mereka tunggu-tunggu buat ditemui.